آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رحمتك نرجوك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang paling mulia di permukaan bumi, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa sekarang? 24 ada ya? Berapa? 26 Dzulqa'dah. Iya. 26 Dzulqa'dah. Kita sekarang sedang berada di bulan haram dan sekitar 3 atau 4 hari lagi kita akan memasuki hari-hari terbaik di dunia. Hari-hari terbaik di dunia. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada satu amalan soleh yang lebih Allah cintai melebihi amalan soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut, yakni ayyam al-ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wal jihad fi sabilillah ya Rasul?" Wahai Rasulullah, apakah pahala jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi pahala amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut? Kata Nabi SAW, walal jihad fisabilillah. Demikian juga jihad tidak bisa menandingi. Illa rajulun, kecuali seorang yang dia pergi binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali seorang yang berjihad membawa harta dan jiwanya dan tidaklah pulang kecuali hanya namanya saja. Ini orang yang bisa menandingi amalan ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Orang yang pergi di medan jihad, pulang sudah tinggal nama, wafatnya. Maka Al-Quran yang kita baca di hari-hari tersebut, zikir yang kita ucapkan di hari-hari tersebut itu jauh lebih baik daripada ibadah-ibadah yang dilakukan di hari-hari yang lain. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau ditanya, mana yang lebih baik? Sedekah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau sedekah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Beliau mengatakan sedekah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada yang dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Luar biasa besarnya pahala yang Allah siapkan ketika kita beramal di hari-hari itu. Ya, kan di antara amalan yang hendaknya kita perbanyak adalah yaitu kita perbanyak zikir kita, terutama takbir kita di hari-hari tersebut. Ya, kita takbiran di hari-hari itu, bahkan disunahkan untuk dikeraskan. Jadi takbiran itu gak cuma di malam Idul Fitri, Idul Adha saja, tapi dimulai tanggal 1 Dzulhijjah kita disunahkan untuk takbiran. Ya, di pasar-pasar ya barangkali ada yang pakai toa ya, sambil jualan sambil takbiran. Ya, tahu bulan digoreng dadakan 500-an. Nah, nanti takbiran dulu tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, karena
zikir yang dilakukan di hari-hari tersebut disebutkan dalam hadis yang sahih, illa busyir, tidak ada seorang yang bertahmid, bertakbir, bertahlil di hari-hari itu kecuali akan diberikan kabar gembira. Para sahabat bertanya, bil jannah ya Rasulullah, akan diberikan kabar gembira dengan surga wa Rasulullah. Nah, ya, orang-orang yang suka berzikir di hari-hari itu akan diberikan kabar gembira dengan surga. Maka di antara amal ibadah yang hendaknya kita perbanyak di hari itu adalah zikir. Ya, selain itu juga ketika kita sudah masuk bulan Dzulhijjah, disunahkan kita untuk berdoa dengan doa yang kita ucapkan di setiap awal bulan Dzulhijjah, setiap awal bulan Syamsiyah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal aman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah bulan yang kami masuki ini adalah bulan yang aman dan penuh dengan keimanan, bulan yang selamat dan ya bulan yang menjayakan kaum muslimin. Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Ini doa yang kita ucapkan ketika masuk bulan Hijriyah, bulan Hijriyah. Ya, ini kalau barusan belum bisa tercatat atau belum hafal, tinggal ketik di Google doa melihat hilal. Doa melihat hilal akan keluar doa tersebut. Ya. Maka itu diantara hal yang disunahkan. Ya, demikian juga ya, sedekah di bulan tersebut, terutama dengan sedekah kurban. Dengan sedekah kurban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'ah, falam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan harta tapi tidak berkurban, maka jangan dekati musalla kami, jangan dekati tempat sholat kami. Subhanallah. Ya, sampai sebagian ulama itu berselisih apakah kurban wajib atau sunnah muakkadah. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa kurban itu sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Dan sebagian mengatakan wajib berdasarkan hadis yang barusan kita dengarkan. Orang yang punya harta tapi gak mau berkurban, maka jangan dekati musalla, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang punya uang 2,5 juta di luar kebutuhan apa itu pokoknya, di luar resikonya, kalau kata orang Sunda, resiko atau risiko ya, maka sejatinya dia sudah harus berubah. Ya, jadi kebutuhannya sudah terpenuhi, biaya kuliah apa segala macam sudah ya. Kemudian ada sisa uang 2,5 juta, ini di zaman sekarang sudah bisa untuk berkurban. Ya. Domba yang agak kecil itu kan 2 juta, ada yang 2,2 juta, itu sudah bisa berkurban. Ya, atau sapi misalkan tipe C 2,5 juta, 2 juta sekian, itu sudah dapat. Ya, maka usahakan kita untuk berkurban. Ya, dan Nabi SAW beliau pernah berkurban 100 ekor unta. 100 ekor sekali kurban. Dan tidak beliau semua sembelih sendiri karena capek, mungkin sebagiannya dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, seperti biasa kita mengkaji kitab Sebabut Talaq atau Tiryaq liwiqati zawjan min at-talaq. Itu bagaimana agar rumah tangga kita tidak terhempas badai, ya, yaitu dengan terjadinya perceraian. Dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Hamid. Dan ini mungkin pertemuan terakhir dari pembahasan kitab ini, insya Allah selesai ya, kalau cukup waktunya. Kita masih dalam pembahasan sebab tolak dari suami istri yang sekaligus atau dari pihak lain. Dulu di awal kita bahas tentang sebab tolak dari para suami, kemudian sebab perceraian dari para istri, kemudian sebab perceraian dari suami istri sekaligus atau dari pihak luar. Dan kita masuk ke poin yang ketujuh, ihmalul ahli lizawjaini fil mushkilatil kabirah, yaitu pihak keluarga membiarkan pasangan suami istri terjebak dalam masalah besar.
allati qad tuaddi ila talaq wa adamil musara'ati ila al-hakamain. Yang mana masalah besar itu bisa mengantarkan kepada perceraian dan tidak segera memutus salah satu utusan dari masing-masing pihak keluarga. Litalafi wuqu'it talaq, untuk menghindari terjadinya perceraian. Nah, ini di antara sebab perceraian ketika keluarga besarnya, kakak, adik, orang tua itu cuek dengan kondisi rumah tangga saudaranya. Baiklah anak segara dek, ya sakit tunggu seribut pak ya pak, pupak puket, piring sudah berseliweran. Ya. Maka kalau sudah kondisinya sangat buruk, pihak keluarga bisa turun tangan, terutama dengan memutus salah satu orang yang dianggap paling dewasa di antara mereka, baik dari kalangan suami maupun dari kalangan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-35, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kalian wahai kaum muslimin khawatir terjadinya perceraian dari sepasang suami istri, maka utuslah perwakilan dari pihak keluarga suami satu orang dan dari pihak keluarga istri satu orang minimal ya. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang keduanya ingin mengadakan perbaikan, Allah akan permudah. Innallaha kana aliman khabira. Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti. Ya, maka kita sebagai orang tua kalau tahu anak kita rumah tangganya tidak sehat, tidak mengapa kita ikut turun tangan, tapi bukan untuk menyalahkan. Lihat bagaimana seperti yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ketika siapa? Ali bin Abi Thalib marahan sama Fatimah. Ya, Ali marah kepada Fatimah. Ali, apa yang dilakukan oleh Ali? Keluar dari rumah, kemudian tidur di masjid yang ketika itu Masjid Nabawi masih beralaskan tanah. Maka Nabi SAW tidak membiarkan Ali atau menyalahkan Ali, ya, dasar kamu menantu tidak tahu. Nah, tidak seperti itu. Nabi SAW hanya mengatakan, qum ya Aba Turab, bangun kamu hai bapaknya tanah. Nah, ini sebagai bentuk candaan untuk mencairkan suasana. Kenapa? Karena ketika itu Ali bin Abi Thalib tidur di atas tanah. Sehingga Nabi SAW katakan, qum ya Aba Turab, bangun kau wahai pemilik tanah atau bapaknya tanah. Subhanallah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai mertua tidak serta-merta menyalahkan menantunya dan membela anaknya, tidak. Bahkan Nabi SAW tidak disebutkan ya membahas permasalahannya. Nabi hanya meminta supaya Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah. Ngapain tidur di luar? Kamu punya istri, kamu punya rumah, ngapain tidur di luar? Itu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan anak kita sedang ribut dengan suaminya, maka kita bukan memanas-manasi. Udah cepat pagi boleh teh tong dikajeng si eta. Jadi tambah parah ya. Maka ya kita harus bisa menengahi. Bahkan kalau perlu kita damaikan rumah tangga mereka dengan sebab kita. Ini sebab yang ke-7, yaitu pihak keluarga tidak mau turun tangan ketika permasalahannya sudah semakin besar. Kemudian yang ke-8, an-namimatu bainaz zawjain atau bainaz zawjah wa ahli zawjiha wa zawj wa ahli zawjati. Adu domba yang terjadi di antara suami istri, baik istri dengan keluarga suami atau suami dengan keluarga istri. Ya. Mimma yuhditsul baghdha bainaz zawjaini fayaqa'u talaq. Yang menimbulkan kebencian antara suami istri maka menimbulkan perceraian. Nah, ini di antara bentuk
sebab terjadinya perceraian. Dan ini berarti dari pihak mana? Pihak luar. Jadi ada pihak luar, ya kalau tadi pihak keluarga yang tidak mau turun tangan, kemudian ada orang yang suka ngadu domba, yang dikenal dengan istilah at-takhbib. Jadi dalam hadis nanti kita akan dengar, ada orang yang hobinya itu takhbib, merusak rumah tangga orang. Ya, ada yang memang tujuannya untuk merebut suami orang, yang dikenal dengan istilah pelakor, ya. Perebut laki-laki orang, pelakor. Subhanallah. Jadi ada orang yang hobinya merebut laki-laki orang, sudah tahu punya istri, ya dia ambil dengan cara paksa. Ya dia bujuk dengan cara paksa. Ya, padahal kan syariatnya kalau istri seorang wanita ketika dia belum menikah senang kepada suami orang, ya ada caranya, ya kan? Ya, dengan melalui perantara ketiga atau dengan melalui walinya, bukan langsung merebut. Ya, nanti suami akan berdiskusi dengan istrinya dan seterusnya. Ya ayah nu hoyong ka abdi teh mi kumaha nya nya? Oh, saha eta? Ka dieu heula we, cenah ka dieu we. Ya. Oh, langsung pas datang ke rumah dicarekan ku istrina. Subhanallah. Ya. Maka ya tentu ada caranya. Ya demikian juga seorang suami yang merasa aduh saya kayaknya harus nambah. Itu ada caranya, bukan caranya dengan nembak. Oh, mentang-mentang dia punya nomor akhwat, dia bilang, Neng, kersa tuh nikah jeung aneh. Oh, itu kan nembak itu. Ya, maka dengan jalur yang resmi melalui walinya. Sama, walaupun ini sudah menikah janda misalkan, ini tetap ada jalurnya, tidak serta-merta langsung berdua seperti ini. Ya, tentu ini jika memang mampu, ya, dan memang kata para ulama bahwa izin istri itu tidak wajib, tapi kalau ingin adil itu harus diketahui. Bagaimana bisa adil kalau tidak diketahui oleh istri? Hayo we ngomongna dinas, ayo dinas luar kota, ayo dinas, bohong we terus, ya. Maka tentu harus diketahui oleh istri. Dan ya kalau nerima alhamdulillah, kalau tidak insya Allah di surga kita semua, kalau kita masuk surga minimal istrinya 2, ya minimal istrinya 2. Jadi sabar aja Pak, ya kalau istri kita nggak mau, ya kata istri bapak teh cenah, kalau mau langkahi dulu mayat saya. Ya, kan Khadijah juga tidak dipoligami sampai beliau meninggal. Wah, itu dalilnya itu biasanya. Itu dalil para istri. Ya, maka kalau mau langkahi dulu mayat saya. Subhanallah. Ya, maka bersabar saja sudah. Ya, kalau dirasa kurang juga perbanyak saum. Dan yakinlah bahwa ya nanti di surga semua ahli surga minimal bidadarinya 2, dan untuk orang yang syahid itu 70 bidadari. Subhanallah, 70 bidadari. Ya luar biasa. Dan insya Allah istri kita nggak akan menjemburu nanti di surga. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Kami telah cabut semua kedengkian yang ada pada kaum muslimin yang masuk ke dalam surga. Gak ada lagi hak, ya, hasad, dengki sudah tidak ada lagi. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, kaqalbi rajulin wahid, seperti hati seorang manusia. Jadi gak akan ada lagi hasad. Gak mungkin tangan kanan hasad ke tangan kiri, kan gak mungkin. Tangan misalkan mata yang sebelah kanan kita itu dikasih tetesan terus, yang kiri enggak misalkannya, enggak mungkin si mata kiri protes hasad kepada mata kanan, enggak mungkin kan?
Itulah yang terjadi pada satu orang. Nah, demikian juga ahli surga tidak mungkin mereka ada hasad satu sama yang lain. Kata Nabi SAW, kaqalbi rajulin wahid. Mereka itu seperti hati satu orang. Subhanallah. Sudah tidak ada lagi rasa dengki, marah dengan sesama kaum muslimin. Bahkan sebelum masuk surga, di sana ada jembatan qantharah, jembatan kecil antara neraka dan surga. Ya, neraka di atasnya ada jembatan sirat yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Kalau kita selamat itu, nanti kita akan bertemu dengan jembatan qantharah. Di situ fungsinya Allah mengkisoskan antara kaum muslimin yang akan masuk ke dalam surga semuanya. Tujuannya apa? Agar mereka masuk ke dalam surga semuanya sudah bersih, tidak ada lagi kedengkian. Nah, mudah-mudahan kita semua melewati jembatan qantharah ini dengan selamat, tidak ada orang-orang yang menuntut hak yang kita terhadap mereka. Maka an-namimah, adu domba, ini sering terjadi di kalangan rumah tangga. Ya. Di antara bentuk namimah yang terjadi pada pasangan suami istri yang pertama, yaitu ketika seorang suami atau ketika seorang istri dihinakan oleh pihak keluarga pasangannya. Misalkan ya, ada bibi suami menjelek-jelekan istri kita, maka ini diantara bentuk namimah. Ya, kamu mah nikah teh kanu gitu, ya, jeung bibi gegelisan kena bibi. Oh, subhanallah. Ya, maka dia sedang menghina pasangan kita. Ketahuilah ini diantara bentuk adu domba untuk menghancurkan ya rumah tangga kita. Ya, misalkan menghina tentang kecantikannya atau menghina kegesitannya. Boga pamajikan teh sare, apa urusan dia dengan pasangan kita? Ya, kenapa kok harus dia yang bicara gitu? Kalau memberikan nasihat kan bisa dengan jalurnya, tidak dengan merendahkan dia di hadapan mata kita. Ada sebagian orang yang membenci pasangannya gara-gara ucapan-ucapan seperti ini. Padahal ini sejatinya ucapan yang mengadu domba. Atau yang kedua, ifsadul mar'ah min qibali qaribatiha aw jalisatiha wa dzalika bi tahrishiha 'ala zawjiha fi talabi ba'dil umur az-zahid. Atau yang kedua bentuknya di antara bentuk takhbib, yaitu memanas-manasi istri biasanya untuk meminta perabotan yang lebih di atas kemampuan suami. Oh, suami anti teh gede gajina teh, minta tuh teh mobil mah hiji. Oh, subhanallah. Ya. Gaduh presto teh di bumi. Gaduh nu sabaraha hargana? 250.000. Aduh, eta mah murah, meh 110 juta. Saya kan anti meledak. Jadi istri kita dipanas-panasi untuk membeli barang yang di luar kemampuan kita. Beli presto 10 juta buat apa? 250.000 sudah cukup untuk melembutkan daging, melembutkan ikan, sama, fungsinya sama. Ya, namun ada sebagian orang yang memanas-manasi pasangan kita supaya membeli barang yang di luar kemampuan kita. Ketahuilah ini sejatinya ya ucapan yang bisa merusak rumah tangga orang lain walaupun dia tidak sadar. Bisa jadi dia tidak bermaksud seperti itu. Tapi terkadang istri terpanasi kemudian akhirnya tidak bersyukur dengan pemberian suami dan akhirnya meminta cerai. Subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga, ilsaqut tuhmah bi ahadiz zawjaini bi amrin qabih yuaddi ila ifsadil 'ashra wa qad yakunu hadha min qibali shakhsin gharib majhul 'abra al-hatif.
adanya tuduhan dusta kepada pasangan kita dari orang lain, dan bisa jadi itu melalui telepon, dari orang yang tidak dikenal. Misalkan tiba-tiba ada perempuan nelpon istri kita, kemudian dia bilang bahwa dia istri simpanan kita, padahal bukan, gak punya kita istri simpanan. Maka yang seperti ini kita harus cross check terlebih dahulu, baik istri yang mendengar kabar itu ataupun kita. Ya. Usut siapa orangnya. Dan sekarang sudah ada aplikasi Get Kontak, ya. Aplikasi untuk mengetahui nomor ini tuh dikontak orang-orang lain apa namanya. Kalau kita buka ada kontak yang nelpon kita, pas dibuka ternyata nama orang lain, nama dia di HP orang lain itu penipu. Oh, ini tuh penipu ini. Dan sekarang kan sudah ada aplikasinya Get Kontak. Ya. Maka kalau ada yang seperti ini, istri jangan terpanasi terlebih dahulu, cross check terlebih dahulu, benar tidak suaminya punya istri simpanan. Ya, karena bisa jadi ada orang yang dikatakan oleh Yahya bin Akthar an-Nammam syarrun minas sahir. Ketahuilah bahwa pengadu domba itu lebih buruk dari penyihir. Wa ya'malun nammam sa'atan ma la ya'malu sahir fi syahr. Pengadu domba itu, orang yang suka ngadu domba itu bisa berbuat kerusakan dengan satu hari yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir 1 bulan. Ada orang nyihir sebulan gak berhasil, dengan tukang domba, adu domba itu selesai 1 hari. Subhanallah. Maka ya sudah sewajibnya kita sebagai suami istri ketika mendengar ada kabar-kabar yang miring baik kepada istri atau ke suami, maka kita harus cross-check lebih dahulu. Tiba-tiba ada laki-laki yang ngaku-ngaku bahwa dia telah berselingkuh dengan istri kita, jangan dipercaya dulu, ya, karena bisa jadi dia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hammazin masya'im binamim, yaitu orang yang pandai mencari aib orang lain dan berusaha untuk mengadu domba hubungan baik orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika ada orang yang membawa kabar buruk maka cross check terlebih dahulu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha, bukan termasuk golongan kami. Ini berarti dosa besar, ya. Kalau ada hadis mengatakan bukan termasuk golongan kami, berarti dosa besar. Siapa? Man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha. Orang yang menjadikan wanita lain membenci suaminya. Ya. Jadi ada orang yang sukanya itu takhbib, merusak rumah tangga orang lain. Bagaimana caranya supaya dia membenci pasangannya, membenci suaminya, membenci istrinya? Ini dikenal dengan istilah at-takhbib, dan ini banyak di zaman sekarang, terutama ketika suaminya kaya misalkan. Ya, suaminya kaya, ingin dirusak tuh sama wanita lain. Ya, maka kata Nabi SAW, laisa minna, orang yang seperti ini bukan termasuk golongan kaum muslimin. Dosanya besar. Kemudian yang ke-9, as-sihar. Di antara penyebab terjadinya perceraian adalah sihir. Fa innahu sababun fit tafriqi bainaz zawjain. Sihir ini menyebabkan perceraian antara suami istri. Dan ini banyak. Misalkan ketika seorang perempuan dia sebelumnya sudah menikah, kemudian bercerai karena keburukan suaminya, biasanya cerai.
tapi suaminya masih ingin menjadi pasangan wanita itu. Pihak keluarga sudah nggak mau, ini laki-lakinya misalkan nggak sholat, nggak ngasih nafkah, main pukul, maka pihak wanita melindungi, jangan kamu kembali kepada dia. Akhirnya pakai sihir, terutama ketika dia sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan Ana pernah mendapati kasus yang seperti ini. Subhanallah. Sihirnya, subhanallah, kadang berhari-hari nempel terus. Makanya benarlah kata para ulama kita, wiqayah, melindungi diri dengan zikir itu lebih mudah daripada mengobati sihir. Orang kalau sudah terkena sihir Pak, kadang bertahun-tahun gak sembuh, 11 tahun gak sembuh. Bahkan ada punya keluarga, kemungkinan besar dia terkena sihir, ujungnya gila. Padahal ini perempuan yang fisiknya bagus sekali. Kemudian terkena sihir, lama-lama ujungnya gila semua. Maka jangan kita sepelekan zikir setelah sholat, zikir sebelum tidur, zikir keluar rumah, zikir pagi, zikir petang. Ini hal-hal inilah yang akan melindungi kita dari kejahatan-kejahatan yang tidak kita lihat. Yang di luar sana terdapat kejahatan-kejahatan yang tidak bisa kita lihat. Maka tindakan preventifnya yaitu kita lindungi diri kita dengan zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Para penyihir itu mempelajari sesuatu yang bisa menceraikan antara seorang dengan pasangannya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Padahal sejatinya para penyihir itu tidak bisa membahayakan seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang terkena sihir itu ketika lemah. Ketika lupa zikir itu bisa terkena. Walaupun tidak mesti Nabi sendiri pernah tersihir. Nabi sendiri pernah tersihir. Beliau dikhayalkan melakukan sesuatu padahal belum. Dikhayalkan hubungan suami istri padahal tidak. Sampai dicari buhulnya, ternyata buhulnya ada di bawah sumur tua. Bayangkan, itulah tukang sihir. Bagaimana caranya supaya buhul sihir itu tidak diketahui oleh orang? Diletakkan di sumur tua, subhanallah. Kalau di zaman sekarang kalau kita lihat video itu ada orang yang meletakkan buhulnya itu dimasukkan ke dalam mulut ikan. Kemudian ikannya dilempar ke sungai. Si buhulnya itu sudah dimasukkan dulu ke dalam plastik. Subhanallah. Luar biasa tuh usaha. Ada yang dimasukkan ke dalam kaleng dimasukkan ke dus dimasukkan ke kotak, terus berlapis-lapis, ditanam di tanah. Subhanallah. Bahkan mungkin bisa jadi ada orang yang menanam buhulnya di coran. Siapa orang yang mikir bongkar coran, apalagi coran lantai 10? Maka lindungi diri kita dengan zikir sebelum terjadi hal tersebut. Nah, di antaranya kita baca surat Al-Baqarah, karena dengan baca surat Al-Baqarah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tastati'uhal batalah. Wala tastati'uhal batalah. Para penyihir tidak bisa menyihir orang yang baca surat Al-Baqarah. Maka perbanyak kita membaca surat Al-Baqarah. Kalau tidak bisa semuanya setiap hari atau sering cukup 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah setiap malam kita baca. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, kafatah, cukup bagi dia dari berbagai macam keburukan. Maka di waktu maghrib isya jangan lupa kita baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, dan seterusnya sampai akhir surat Al-Baqarah. Demikian juga Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas di setiap selesai sholat itu luar biasa itu Pak. Simple tapi itu luar biasa melindungi diri kita. Kata Nabi SAW, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, wal mu'awwidhatain. Surat Al-Ikhlas dan
qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hina tumsi wa hina tusbih. Kalau kita baca di pagi 3 kali, di sore 3 kali. Yakfika kulla syai'. Itu akan mencukupkanmu dari berbagai macam hal. Ya, maka kalau kita biasa membacakan zikir ini, maka insya Allah tidak akan mudah terkena sihir. Apalagi kalau kita biasakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ini orang yang paling kuat menghadapi sihir, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang berzikir dengan zikir tersebut sebanyak 100 kali fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu 'idlu 'asyri maka pahalanya seperti memerdekakan 10 budak, dicatatkan baginya 100 pahala, dihapuskan darinya 100 dosa, wa kanat lahu hirzun minasyaiton, dan dia akan mendapatkan perlindungan dari syaitan yaumahu dzalika hatta yumsi, di hari itu sampai sore. Makanya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, seorang syekh terkenal di Mesir dan biasa meruqyah, ya, Syekh Ahlus Sunnah. Beliau ya pernah bertemu dengan penyihir. Ya, kemudian ketika terjadi perbincangan, akhirnya silakan sihir saya. Ya, silakan sihir saya, dan dikenal ini penyihir yang paling manjur sihirnya. Biasanya kalau sudah manjur seperti itu, dia sudah berbuat kekufuran yang luar biasa tinggi, menginjak mushaf, mengencingi mushaf, menulis ayat dengan darah haid dan yang semisal. Ya, itu biasanya kalau sudah seperti itu sihirnya manjur itu. Ya, maka dia sudah berusaha menyihir, ternyata tidak bisa. Kata dia, kamu coba nanti ketemu penyihir yang lain yang lebih kuat, temukan juga. Akhirnya nggak bisa juga. Akhirnya kata ya penyihir itu, orang ini gak akan bisa disihir, ya kata jinnya. Kenapa? Karena dia sudah membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, sebab yang ke-10 yaitu memaksa orang lain untuk bercerai. Ya, jadi ada orang yang dipaksa untuk menceraikan. Ya, entah dengan ancaman nyawa atau dengan ancaman harta atau dengan ancaman anaknya diculik dan yang semisalnya. Ketahuilah, orang yang terpaksa seperti ini sejatinya cerainya belum terjadi. Jadi kalau ada orang yang dipaksa untuk menceraikan istrinya dengan paksa, maka sejatinya belum terjadi. Kata Nabi SAW, la talaqa wa la itaqa fi ighlaq. Tidak ada perceraian yang terjadi ketika seorang akalnya tertutup, ya. Demikian juga tidak terjadi perceraian orang yang terpaksa. Jadi kalau terpaksa maka tidak terjadi. Jangankan cerai, Pak. Orang berbuat syirik saja, dosa paling besar, terpaksa tidak dosa itu. Ya, bagaimana ketika seorang sahabat dipaksa untuk menghina Nabi? Menghina Nabi hukumnya apa? Kafir. Bahkan para ulama mengatakan orang yang menghina Nabi itu dibunuh tanpa harus diminta taubat. Tentu yang membunuhnya pemerintah, ya. Berbeda dengan orang yang menghina Allah masih diminta taubat dulu, subhanallah, sampai dibedakan. Kenapa? Karena ya menghina Allah itu maha agung. Ya, orang tahu Allah itu maha agung. Orang mau menghina Allah pun Allah tetap maha agung. Namun kalau orang sudah menghina Nabi, orang akan terpalingkan dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama mengatakan ada sebuah kitab judulnya As-Sarimul Maslul li Syatimir Rasul yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pedang yang terhunus bagi orang yang mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang menghina Rasulullah ini dosanya sangat besar. Walaupun demikian, orang yang menghina Rasulullah jika dia terpaksa maka tidak dosa. Dan dia tetap dikatakan beriman. Ini yang menghina Rasul, apalagi yang hanya menceraikan istrinya. Misalkan ada yang nodong pakai pistol, ceraikan istrimu.
sudah saya ceraikan istri saya. Padahal dalam hati tidak, maka tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang ke-11 yaitu adanya aib pada diri seorang wanita, baik berupa kecantikannya yang kurang atau penyakitnya yang berat, namun disembunyikan oleh sang wali ketika menjodohkan. Ini tidak boleh ya. Kalau kita punya anak yang ada aibnya, jelaskan. Ya, tentu aib-aib besar, Pak. Misalkan anak kita punya bronkitis, ya. Anak kita punya penyakit paru, anak kita punya apa lagi yang penyakit berat, Pak? Ayan. Ya, itu jelaskan. Ya, jangan sampai pasangannya nanti merasa ditipu. Nah, nanti dijelaskan bahwa boga ayan. Ya, maka itu bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Kata Nabi SAW, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, dia bukan termasuk golongan kami. Ini sebab-sebab perceraian selesai, alhamdulillah. Kemudian saya menyebutkan beberapa poin efek buruk dari terjadinya perceraian. Yang pertama, fawatu nasibi zauj aw zaujah minal ihsan was sabr. Hilangnya pahala sabar dan pahala berbuat baik kepada pasangan. Hilang tuh pahalanya sudah. Ya, padahal seorang itu kalau bersabar dengan pasangannya itu pahalanya sangat besar. Imam Al-Qurtubi bercerita bahwa beliau atau ada beberapa muda yang melihat ada syekh yang istrinya sangat pembangkang. Kata murid-muridnya, "Wahai syekh, kenapa tidak kau ceraikan saja pasanganmu? Berani membentakmu di hadapan kami seperti itu," dan seterusnya. Apa kata syekh itu? "Saya berharap dengan saya bertahan dengan wanita seperti itu, dosa-dosa saya terampuni." Subhanallah. Ya, jadi kalau misalkan kita punya pasangan yang cerewet, Pak, sabar saja, mungkin dengan sebab ini dosa-dosa kita diampuni. Dan ya, katanya wanita itu lebih banyak bicara dari laki-laki. Jadi kalau dia lagi itu mungkin lagi kejar setoran hariannya, Pak. Jadi wanita itu mungkin ada target hariannya ya, sehari berapa ribu kata gitu. Nah, itu kalau lagi ini udah itu mungkin lagi kejar target harian. Subhanallah. Ya, supaya kita mudah sabar. Dan wanita yang cerewet, dan yang biasanya cerewet itu kan wanita ya, walaupun laki-laki ada juga yang cerewet. Ketahuilah Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah SWT membenci athar-tharun, membenci orang yang cerewet, baik laki-laki maupun wanita. Maka sifat cerewet ini adalah sifat yang tercela di dalam syariat Islam. Kemudian ya, efek buruk yang kedua. Kenapa beliau sebutkan efek buruk perceraian ini? Karena supaya orang mikir 1000 kali kalau mau cerai gitu. Ya, kalau mau cerai itu pikir 1000 kali, nggak gampang. Yang kedua, rumah tangga hancur. Ya. Maka sesuatu yang sudah dibangun, dipintal sekian tahun hancur dalam sekali perceraian. Ya, padahal membangun rumah tangga itu butuh sabaran. Ya, adaptasi dengan seorang pasangan itu lama. Maka jangan karena satu emosi saja langsung hancur semuanya. Kemudian yang ketiga, perceraian itu akan menjadikan seorang sedih luar biasa. Bahkan bisa jadi dia tidak mau menikah lagi dengan orang lain karena trauma berat. Ya. Bahkan banyak para wali tidak mau menikahkan seorang laki-laki ketika tahu ini pernah cerai.
karena khawatir terjadi juga pada anaknya. Maka kalau kita mau bercerai, pikir jangan-jangan nanti kita nggak laku lagi nih. Ya, jadi pikir gitu. Kemudian adzan dulu. Ya, lanjut aja dulu. Yang keempat, ruju'u katsirin minan nisa ila buyuti abaihin aw ghairihim minal awliya mimma yahdath fi nufusihim min ad-dhiq wa istisqal anfusihim ala awliyahim fa innal hal fi iqamatihinna fi buyutil awliya ba'da zawaj laysa huwa ka hali qabla zawaj. Ingat, kalau sudah terjadi perceraian, terutama wanita, dia akan kembali ke rumah keluarganya. Dan beda kondisinya ketika dia belum menikah dengan ketika sudah menikah. Itu beda rasanya. Maka sebelum bercerai, terutama wanita yang meminta cerai, pikir dulu nanti tinggal di mana. Tinggal di rumah keluarga nggak akan senyaman seperti sebelum menikah. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima, qillatu tasawwufur rijal ila nikahil mutallaqah. Kurang seleranya laki-laki untuk menikahi wanita yang sudah menikah dengan orang lain. Ya, terutama wanita yang ingin cerai sama suaminya, aduh, geus keheul we ningali suami teh nya. Komomen kersare bari ngerek gitu tah. Ini ada subhanallah. Ingat ya bahwa orang itu banyak yang tidak mau menikah dengan wanita yang sudah pernah menikah. Jadi jangan bermudah-mudahan mumpung ora keneh. Bahkan ada sebagian wanita mun rek nikah deui mah ti ayeuna mumpung umina payu keneh. Ya, jadi ngancam ke suami nanya mau nikah deui, umi rek nikah jeung lain. Gitu ya. Subhanallah. Kemudian yang keenam, idza kana al-mutallaqa aulad fa innana najidu husul muskilat baina auladiha. Kalau sudah ada anak, biasanya betapa banyak anak yang menjadi broken home gara-gara suami istri yang ribut. Apalagi kalau terjadi perceraian. Betapa banyak anak yang menjadi nakal gara-gara perceraian ini. Kemudian yang ketujuh, rubbama ya'khudul ab auladahu min ummihim qahra. Bisa jadi suami mengambil anaknya secara paksa sehingga ibunya sulit bertemu dengan anaknya atau sebaliknya. Ya, anaknya ikut dengan ibunya, bapaknya sulit ketemu. Sehingga pendidikan hanya sebelah. Dan biasanya anak menjadi nakal ketika kurang pembimbingan dari ayah. Ayah ini sangat penting. Jadi kalau ayah kurang mengawaskan, kurang membimbing anak, terutama laki-laki, biasanya anak itu menyimpang. Ya, maka beda ketika ada dua orang yang membimbing dengan satu orang. Kemudian yang berikutnya, ada sebagian suami ketika cerai kemudian nikah dengan istri yang lain, lupa dengan anaknya, padahal ini dosa. Jadi kalau sudah cerai, ketahuilah anak itu tetap anak dia. Sampai kapanpun itu anak dia. Itu wajib dinafkahi. Ada sebagian orang suami cerai sudah gak mau menafkahi anaknya lagi semua. Padahal itu tanggung jawab dia. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu punya tanggung jawab dan setiap penanggung jawab akan dimintai tentang pertanggungjawabannya. Warrajulu ra'in ala ahli. Laki-laki punya tanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap anaknya. Walaupun sudah cerai, itu anaknya. Punya kewajiban untuk dinafkahi semampunya tentunya. Sebagian laki-laki sudah cerai, sudah saja lupa. Anda semoga bapak anyar ya. Subhanallah, ini kewajiban Anda. Suami barunya itu tidak ada kewajiban menafkahi anak Anda. Ya. Maka perceraian betapa seringnya menyebabkan anak terbengkalai. Ya, karena
suaminya sudah punya istri lagi, sudah sibuk dengan istrinya, apalagi istrinya ini bawa anak, ya, lupa dengan anak dia yang sebelumnya. Kemudian berikutnya yaitu banyaknya perceraian yang terjadi di masyarakat menyebabkan para pemuda tidak mau menikah, ya, sehingga ada sebagian orang, apa istilahnya itu? Apa istilahnya, nah lupa ya. Jadi lebih senang free gitu. Apa istilahnya? Gak mau menikah. Marriage scary atau apa? Takut menikah. Dan ini terjadi pada sebagian pemuda, gak mau menikah. Sebabnya adalah ketika melihat para pasangan suami istri yang mereka gagal dalam membina rumah tangga. Terakhir, Syekh memberikan nasihat terakhir. Ketahuilah kalau sudah terjadi perceraian, sesungguhnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, istri jangan langsung keluar rumah kecuali sudah selesai masa iddah. Orang kalau sudah selesai, sudah saja pulang, bubar semua. Tidak. Istri sabar dulu di rumah suaminya sampai selesai masa iddah. Apa hikmahnya? Bisa jadi di masa iddah itu suaminya berubah pikiran, akhirnya terjadi rujuk. Istri jangan keluar dulu dari rumah. Demikian juga suami tetap punya kewajiban menafkahi walaupun sudah dicerai sampai selesai masa iddah. Berapa masa iddahnya kalau cerai? 3 bulan atau 3 kali haid. Haid suci, haid suci. Haid selesai baru selesai masa iddah. Jadi tetap harus dinafkahi, ya. Kemudian yang berikutnya bahwa suami punya kewajiban tadi menafkahi anaknya walaupun sudah cerai, ya. Namun demikian Islam mengatakan bahwa perceraian ini adalah sesuatu yang boleh, ya, bahkan cerai ini bisa terbagi hukumnya menjadi 5. Wajib ketika sudah saling utus-utusan, kemudian mengambil kesimpulan apa ini, maka kita harus ikuti itu. Makanya jangan salah memilih utusan dari pihak keluarga. Ini menjadi wajib. Makruh ketika tidak ada kebutuhan, ya, suami teh bosan yang ganti istri, ini makruh, bahkan bisa haram. Sebagian mengharamkan karena ketika itu membahayakan pasangan dan anak-anak. Kemudian yang ketiga mubah ketika ada kebutuhan, misalkan akhlaknya buruk, ya, akhlak pasangan kita buruk, boleh itu bercerai. Kata Nabi SAW, abghadul halal ilallah talaq. Perkara halal yang paling Allah benci adalah cerai. Jadi halal tapi Allah benci. Kemudian yang keempat yaitu disunnahkan. Kapan? Ketika seorang wanita tidak bisa menjaga hak Allah, gak sholat, ya, gak mau memenuhi kebutuhan suami, disunnahkan. Kemudian yang kelima haram yaitu cerai di masa haid, gak boleh, atau cerai di masa suci yang telah terjadi hubungan suami istri, tidak boleh. Maka kalau terjadi cerai ketika itu dosa. Kapan waktunya cerai? Yaitu di masa suci yang belum terjadi hubungan suami istri. Kalau mau ceraikan ketika itu, ya, karena bisa jadi ada anak, ya, bisa jadi dia menyesal dan seterusnya. Mungkin ini alhamdulillah secara umum kita telah menyelesaikan buku ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perceraian dan menjadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan solehah. Ada waktu 1,5 menit lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak kita tutup saja. Ya, silakan. Untuk kurban, ya, disebutkan dalam satu hadis kalau tidak salah dari hadis Thalha atau yang semisalnya, itu satu orang
itu untuk satu keluarga. Maksudnya satu kurban bisa untuk satu keluarga. Jadi bapaknya saja yang kurban, nanti satu keluarga akan mendapatkan pahala. Ya, itu yang sunnah. Jadi kalau punya uang lebih, bukan bapak kurban, ibu kurban, anak kurban, padahal masih satu rumah tuh. Maka yang sunnah berikan orang lain supaya dia bisa berkurban. Misalkan dia mampu kurban 3, sudah satunya untuk diri sendiri keluarga dia, 2-nya kasih ke orang lain supaya bisa kurban. Maka itu pahalanya jauh lebih besar. Wallahu taala alam bissawab. Sudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.